Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ahmad Karang sore hari ini kembali hadir dalam dialog bersama Ambar Asram. Ya, pemirsa, agama Hindu meyakini bahwa tujuan hidup ada 4, yaitu ada Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Namun kenyataannya saat ini harta atau uang merupakan kebutuhan hidup yang utama. Kenapa? Sebab tanpa harta kita tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, bagaimana caranya mendapatkan harta tersebut? Hari ini atau sore hari ini kita akan membahasnya bersama Ambar Asram, yaitu dengan Laksmi Puja melancarkan rezeki lewat jalan Dharma. Sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Tentunya sudah hadir Bapak Kadek Siwaan Ambara. Beliau merupakan founder dari Ambar Asram, pelaku spiritual Bali Modern. Om Swastiastu, Pak Kadek. Swastiastu. Navigator niki. Becek sekali. Ini situasinya berbeda hari ini ya. Sana nak ngerawas nih. Kang ide nak lo niki. Oke deh. Ya. Oke. Niki hari ini bertepatan juga dengan hari ulang tahun Kota Denpasar yang ke-231. Nah, niki kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Nah, tadi di awal saya sempat menyatakan bahwa ada 4 hidup dalam agama Hindu, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Nah, ini benar nggak sih Pak Kadek, harta merupakan tujuan hidup saat ini yang utama? Iya, kalau di bawah tahun 60-an, itu ketika ada feodalan di pura-pura, itu nggak perlu harus beli buah-buahan. Kenapa? Ya, mampir aja ke Pisagel, itu bisa dapat biu duang ijas, bisa dapat belimbing, bisa dapat sotong, bisa dapat buah-buah yang lainnya. Yeah. Karena di belakang pekarangan rumah itu masih dipenuhi dengan pohon-pohonan yang menghasilkan buah-buah dan lain sebagainya. Itu. Nah, pada saat itu memang Dharma dengan berbuat baik kepada tetangga, kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan, tidak perlu membeli. Yeah. Tetapi di zaman sekarang, coba kita senyum-senyum ke minimarket, apa yang kita dapat? Damprat mungkin ya. Ya mungkin di jok diusir. Iya, seperti itu sekarang di zaman modern ini. Uang merupakan hal yang paling penting, karena tanpa uang kita tidak bisa melakukan apapun. Itu karena semuanya harus ada uang. Kencing pun harus ada uang sekarang. Maka sekarang kita harus tahu bagaimana ilmu untuk mendapatkan uang itu dengan jalan Dharma. Nah, ini akan tetapi tidak semua orang tahu bagaimana cara mendapatkan harta tersebut dengan jalan Dharma dan aman. Betul. Karena ini memang warisan leluhur. Itu untuk mendapatkan uang atau kekayaan itu bisa dengan 5 cara. Pertama dengan istilahnya Buta Dana, Manusa Dana, Pitra Dana, Resi Dana, dan Dewa Dana. Kalau kita berhubungan baik dengan para buta, itu roh-roh di bawah kita bisa membahagiakan mereka, bahkan mereka bisa bantu untuk mendatangkan kekayaan kepada kita. Tetapi ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus kita penuhi. Jika dilanggar, berbahaya bagi diri kita. Kemudian yang namanya Manusa Dana. Ada orang kaya, kita mengabdi, kita berbaik pada mereka, dan mereka pun akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tetapi salah sedikit, itu semua ditarik. Yang ketiga, Pitra Dana. Ada orang yang mampu berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal, apalagi misalnya mati salapati atau yang lainnya, itu bisa diupacarai, dipelihara mereka terpuaskan, juga bisa disuruh untuk mencari kekayaan, mendatangkan kekayaan pada kita. Namun ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau tidak, berbahaya juga. Ada juga Resi Dana. Itu sama, ada persyaratan-persyaratan. Nah, di sini kita ajarkan agar orang melakukan sesuatu memohon kekayaan kepada Tuhan. Dalam
kesempatan ini kapasitas Tuhan adalah sebagai pembagi rezeki, pembagi kemakmuran. Beliau adalah Dewi Laksmi. Dalam bahasa Balinya Dewi Rambut Sedana. Dan ini sangat relevan dengan adat, tradisi, budaya dan agama kita. Itu. Dan ini sudah dilakukan sejak ribuan tahun di Bali. Ini terbukti dengan adanya peninggalan-peninggalan pura yang ada di Bali. Misalnya ada pura di Tapsai, itu di lereng Gunung Agung. Kemudian ada pura Rambut Sedano di sana di Tabanan itu. Ini menandakan bahwa apa yang kita ajarkan sekarang ini sudah menjadi warisan leluhur-leluhur kita dan tidak bertentangan dan tanpa tumbal. Itu dasarnya ini adalah dharma. Baik. Demikian. Baik, jadi yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan harta atau harta tersebut dengan jalan dharma dan aman melalui Laksmi Puja. Itu yang dilakukan di Ambarasram tentunya. Baik, pemirsa, selain Pak Kades Sibu Ambara, hari ini kita juga sudah kehadiran bukan satu keluarga yang sangat berbahagia sekali. Saya akan perkenalkan yang pertama ada Bapak Made Trisnawan Pendit niki. Om Swastiastu, Pak Made Punapigatro niki. Becik nggih, Pak Made nggih. Niki sampun siap niki. Mudah-mudahan bisa jadi nih. Suksema sudah hadir di studio niki Pak Made niki, sudah hadir pada sore hari ini. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana Laksmi Puja melancarkan rezeki lewat jalan dharma. Kalau saya lihat ini ada Pak Made, kemudian ada juga ibunya niki atau Ibu Niketut Sari Nurase. Om Swastiastu, Pak Ketut. Niki niki. Becik nggih Bu Ketut nggih. Suksema sampun rawuh hending studio pada sore hari niki nggih. Dan ya pastinya ada yang si cantik di sini, ada Putu Galuh Ratih Pendit niki. Om Swastiastu Putu. Masih sekolah Putu? Tan tiang sudah kerja. Oh, sudah kerja? Ya. Masih kelihatan face-nya masih anak-anak. Iya. Ya, terima kasih Putu sudah hadir di studio pada sore hari ini. Dan yang paling di ujung sana, ini ganteng sekali nih, masih 11-12 nih kayak beli karang nih. Wenten Made Galang Bintang Pendit. Om Swastiastu Made, apa kabarnya? Baik. Baik ya, masih sekolah? Masih study? Kuliah. Semester berapa sekarang? Semester 4. Nah, ini kalau kita berbicara tentang harta atau uang bisa dikatakan, kenapa saya mendatangkan para Yowana juga pada hari ini yang notabene adalah merupakan putra-putri dari keluarga Pak Made Pendit nggih. Nah, nanti kita akan tanya apa sih hubungannya dengan Laksmi Puja yang melancarkan rezeki lewat jalan dharma. Apakah program yang diadakan di Ambarasram hanya untuk memperoleh rezeki lewat jalan dharma? Kenapa tidak dengan program yang lainnya yang berhubungan dengan para Yowana? Nanti kita akan perbincangkan lagi atau kita sharing lagi di sesi berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di sesi berikutnya masih dengan topik Laksmi Puja, lancarkan rezeki lewat jalan dharma. Kami akan kembali saat lagi. Laksmi Puja, lancarkan aliran rezeki. Laksmi Puja adalah proses pembukaan 11 pintu rezeki yang ada pada diri Anda. Selama 5 jam, saya, Made Swambara, akan membimbing Anda sehingga dalam hitungan beberapa hari saja akan terjadi perubahan dalam keluarga Anda. Hidup Anda akan menjadi lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih sabar dalam menghadapi masalah, lebih harmonis dalam keluarga. Keharmonisan dalam keluarga akan mampu menarik rezeki dari alam semesta. Ribuan masyarakat Bali sudah mengikuti dan mendapatkan manfaat dari Laksmi Puja ini.
TV Agung Roy Dekorasi, layani sewa tenda, peralatan pesta, sound system, catering, dan panggung. Alamat Jalan Batu Mejan nomor 58, Banjar Padang Linjong, Canggu, Badung. Ada ini, ada itu, Pak. Terima kasih, Kokomart. Mau dapetin mobil Agia? Buruan belanja ke Kokomart dan Koko Supermarket sekarang. Kokomart, murah, lengkap, dan nyaman. Ada ini, ada itu, Pak. Terima kasih, Kokomart. Mau dapetin mobil Agia? Buruan belanja ke Kokomart dan Koko Supermarket sekarang. Kokomart, murah, lengkap, dan nyaman. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kita masih dalam dialog bersama Ambar Asram. Laksmi Puja, lancarkan rezeki lewat jalan Dharma, masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Nah, langsung saja saya akan bertanya kepada Bapak Made Trisnawan Pendit Niki sendiri. Pak Made, ini kalau kita flashback dulu ini sendiri. Pak Made, ini bisa cerita awal mulanya Bapak bertemu dengan Pak Kadek Siwa Ambara, kemudian mengikuti Laksmi Puja Niki sendiri, atau memang langsung mengikuti Laksmi Puja, atau ada program-program yang lainnya juga yang Pak Made ikuti di asram Niki? Iya. Awalnya yang waktu Nike sakit, kena stroke ringan. Nah, terus dari anak kita Galuh dapat di media massa ada Laksmi Puja di Ubud. Jadi dengan tatih-tatih saya masih sakit itu diajaklah Laksmi Puja. Saya mengikuti selama 2 hari. Dengan hasil itu yang terapkan di rumah Laksmi setiap hari, dan kita sabar. Hasil-hasil apa yang kita, pokoknya kesabaran terus kita jalani sampai yang kedua kalinya ikut Agni Yutra juga kita laksanakan, apapun demi kebutuhan jasmani dan rohani gitu. Terus kita tetap Laksmi Puja, dan gimana hasilnya sampai yang ketimbang mana lagi sakit juga ada hutang gitu, kerjaan belum ada, kita akhirnya dengan pelan-pelan kita puja bisalah tertolong dikit demi dikit gitu. Jadi yang waktu itu saya sakit juga, hutang juga punya, yang tahu pasti istri yang terus membimbing juga dengan Pak Adek, dengan Laksmi Pujanya gimana cara Laksmi Puja yang benar, gimana cara sembahyang yang benar untuk memohon gitu. Apa yang dimohon nanti akan datang. Apa yang Pak Made Trisnawan mohonkan pada saat itu? Ya, saya cuma mohon kesehatan, dan dengan sehat saya bisa bayar hutang gitu. Langsung sekarang sudah bisa bayar hutang semua, lunas. Kesehatan, Pak? Kesehatan juga sehat betul. Setelah Bapak dicek darah dan semuanya sudah secara medis sehat. juga Medis sudah gitu. Dilakukan. Ya, dilakukan. Kapan perubahan tersebut Bapak rasakan? Saya itu Laksmi Puja mulai 2017, terakhir Agustus 2018 udah merasakan sembuh, dan hutang pun sudah lunas semua kita bayar gitu.
Jadi betul-betul ajaib saya rasakan. Kalau kita berbicara satu keluarga, seorang kepala rumah tangga mengalami sakit, seorang pendamping, seorang istri yang kuat, saya yakin pasti akan memberikan dorongan kepada suaminya. Nah, saya mau ke Bu Ketut Sari Narasi Niki. Bu Ketut, ini bisa cerita terlebih dahulu nih kondisinya seperti apa. Saya cuma bisa membayangkan apa yang terjadi. Bapak lagi sakit, kemudian punya kewajiban yang harus dibayar seperti itu. Saya pertama sih di saat saya bingung, suami saya sakit, hutang bertumpuk, kemana saya, sedangkan dia adalah kepala keluarga. Saya juga bingung kemana saya harus mencari ini solusi gitu. Sudah itu terusan saya dengar di balik TV katanya ada Laksmi Puja, kemudian anak saya mendaftarkan di nelpon ke Ambar. Habis itu terusan waktu itu disuruh menyiapkan koin sebanyak 108. Itu pun saya tidak punya uang. Saya tidak ada uang sama sekali. Apa yang terpikirkan seorang istri melihat kondisi seperti ini, kemudian ada solusi melalui anak Galuh? Galuh yang berusaha cari sisihkan gajinya sedikit. Kemudian saya ada perhiasan sedikit saya bawa ke Pegadaian untuk nutupin itu untuk biaya di akademi di Ambar. Kemudian setelah selesai pemujaan, uang tersebut kita donasikan kepada anak yatim. Itu pun maaf ya Pak, itu pun saya ambil itu sekitar 8.000 rupiah untuk saya bisa beli bensin pulang. Itu beli bensin motor saya pulang. Terus tidak semua saya donasikan ke Ambar Yatim. Saya sisakan sedikit untuk tetangga saya yang baru saja kehilangan ayahnya. Saya donasikan ke dia dan untuk saya sendiri untuk beli bensin. Ya pulang, kehujanan saya waktu itu. Bapak sakit, ya saya bonceng dia biar bisa ikut. Mobil kami dilelang, kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Terus kita cerita dulu Mas, flashback sekilas Niki sendiri. Kalau berbicara tentang apa yang Ibu lakukan kemudian terhadap Bapak, kemudian apa yang sudah dilakukan di asram Niki sendiri, dan tentunya ini membawa perubahan sekali sampai saat ini. Sampai saat ini Astungkara, selama sekian tahun kami tidak dapat pekerjaan sama sekali. Jadi kami makan dengan pinjaman uang yang semakin besar. Jadi akhirnya rumah kami mau dilego, mau dilelang. Kami terus berdoa. Jadi terwujud semuanya itu setelah sekitar 2 tahun kami melakukan Laksmi Puja. Tiada henti kami melakukan Laksmi Puja. Jadi saya berpikir seperti kalau anak kecil meminta sesuatu, makanya Laksmi Puja saya lakukan di malam hari. Pak Made menyarankan Laksmi Puja sebelum jam 11 malam harus sudah kelar. Itu saya lakukan jam 10:30 saya lakukan itu. Seperti anak kecil yang meminta sesuatu kepada ibunya, misalnya malam hari ibunya mau tidur pasti bilang iya. Pasti dikabulkan kan? Iya, itu saya berpikir begitu. Pasti dikabulkan. Saya yakin pasti dikabulkan. Pak Kadek, kalau melihat perjuangan dari keluarga Niki sendiri, Ibu, Bapak, komitmen perlu sekali di sini. Dan kenapa kalau kita berbicara tentang waktu Niki sendiri, 2 tahun cukup lama juga.
hasil yang didapatkan. Apakah setiap orang akan berbeda-beda hasil yang diperolehnya ketika sudah melakukan Laksmi Puja? Apa yang menyebabkan? Ya, berbeda-beda. Pertama, Dewi Laksmi itu ngecek kita. Apakah orang ini serius atau tidak. Sama juga ketika kita sebagai orang tua, ketika anak kita meminta sesuatu, kita tes dia serius ini apa tidak. Kadang-kadang minta gitu karena dia lihat sesuatu minta, lihat ini minta, lihat ini minta. Ditunggu keseriusan kita. Gitu. Setelah itu yang menentukan juga adalah karma. Karma pribadi, karma keluarga, karma leluhur. Makanya di sini semua kita terapkan. Kalau masalahnya karma, karmanya kita selesaikan. Ya, waktu kita puja Pitra Homa itu kan mendoakan leluhur agar leluhur ini terbebaskan dari karma dan dosa. Dan ini kita mohonkan kepada Dewa Siwa. Gitu. Sehingga di sini pertama kita ajarin untuk membuka pintu rezeki. Kedua, menarik rezeki biar datang. Ketiga, selesaikan dengan karma. Apakah karma diri kita, karma keluarga kita, karma lingkungan kita, dan karma leluhur kita. Ini semua kita bereskan. Baik. Jadi karma bisa diperbaiki? Bisa. Bisa. Dirubah? Sangat gampang. Karena kita penentu hidup kita. Baik. Laksmi Puja itu ajaran adalah merubah nasib dan takdir kita ke depan. Walaupun nasib sekarang tidak bisa dirubah. Tetapi kita diberi kuasa untuk merubah nasib dan takdir kita ke depan. Baik, saya ke Galuh dulu nih. Galuh sebagai anak tertua, kemudian melihat kondisi. Saya lihat mata Galuh masih berkaca-kaca melihat kondisi orang tua, ibu, bapak, kondisinya seperti itu yang pada waktu itu. Apa yang Galuh rasakan? Kenapa akhirnya memutuskan ini jalannya? Ini yang harus saya lakukan untuk keluarga kami agar bisa survive, agar bisa tetap hidup menjalani kehidupan ini melalui Ambara Ashram. Saya waktu itu percaya banget sama acara itu, nggak tahu kenapa bisa percaya gitu. Saya percaya sama mama saya, terus saya sisihkan uang untuk waktu itu kita kehilangan mobil paginya, terus malamnya, sorenya itu saya sama papa saya yang pergi ke Ambara Ashram berdua karena uangnya cukup berdua aja gitu. Terus untuk yang kedua kali papa saya sama mama saya. Terus yang ketiga kali baru kita bertiga karena adik saya kuliah. Tuh. Terus selama itu saya minta 3 permintaan. Apa yang kamu minta? Waktu itu saya minta kesehatan orang tua saya. Terus yang kedua saya minta pelunasan rumah. Yang ketiga itu saya minta kendaraan. Dan itu saya minta detail. Pak Kade Ambar bilang kalau misalnya minta sesuatu yang detail gitu. Waktu itu saya minta detail dan terjadi semua. Saya kaget. Saya bisa membantu orang tua saya membayar hutang rumah, terus papa saya bisa sembuh gitu, dan bisa membantu kita kembali karena jurusan saya sama papa saya sama, terus kita sama-sama waktu itu saya sama-sama bisnis sama papa saya, terus yang udah lama nggak jalan tiba-tiba jalan, terus kaget aja tiba-tiba keuntungan proyeknya bisa sampai sama sesuai yang saya inginkan. Pak Kade, ini doa seorang anak, ini apakah doa seorang anak terhadap orang tua, doa anak yang berbakti bisa dikatakan demikian, sang Dewi akan memberikan sesegera mungkinkah? Ya. Orang tua punya kekuatan yang bernama doa. Itu bisa diberikan kepada anak-anaknya. Anak juga punya kekuatan doa yang bisa diberikan kepada orang tua mereka, kepada leluhur-leluhur mereka. Maka di Bali itu, yang namanya leluhur, yang namanya orang tua, itu tidak bisa lepas dengan anak. Anak tidak bisa lepas dengan orang tua, atau istilahnya perti sentano tidak boleh lepas dengan leluhur. Makanya ini saling keterkaitan.
Maka di Laksmi Puja kita ajarkan bagaimana anak berbaik kepada orang tua, membahagiakan orang tua, termasuk mendoakan orang tua, termasuk mendoakan leluhur kita agar terbebas dari keterikatan-keterikatan duniawi. Agar Dewa Siwa membebaskan mereka dari karma dan dosa. Itu ajarannya. Karena saling keterkait ini. Baik. Galang atau bintang? Galang bintang. Galang ya. Oke, Galang setelah mendengar cerita dari Papa, Mama, kemudian Kak Galuh juga. Ini saat itu Galang mungkin masih sekolah ya? Iya, Sudah kuliah atau masih sekolah? Kuliah. Apa yang Galang rasakan melihat keadaan orang tua saat itu, sedangkan saat itu sedang butuh butuh pendampingan dari orang tua, butuh dana juga buat sekolah seperti itu. Saat itu dapat sih kerja DW gitu. Di tempat bapak teman di sana dapat uang jajan, jadi nggak pernah minta. Jadi tidak mau memberatkan orang tua Ya, melihat kondisi seperti itu. Sudah tahu jadinya ya ngapain minta terlalu banyak. Udah ngerasa sendiri ya, sadar sendiri aja sih. Habis itu pas Tapi berubah. apa yang Galang rasakan melihat kondisi keluarga saat itu? Oh, itu ya beda ya. Waktu dulu kan lihat teman-teman orang tuanya banyak uang, sedangkan saya enggak. Makanya saya harus berjuang gimana caranya dapat uang gitu ya. Berpikir sih seperti itu. Berpikir jauh ke depan. Galang sudah pernah ikut Laksmi Puja juga? Sering di rumah tiap malam. Di rumah. Akhirnya adik Galang juga diajak? Iya. Galuh? Selalu. Iya, tiap malam kita selalu Laksmi Puja bersama-sama. Wow. Baik, kita rehat sejenak, Misalnya jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan Laksmi Puja lancarkan rezeki lewat jalan Dharma masih bersama Ambar Asram. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Laksmi Puja, lancarkan aliran rezeki. Laksmi Puja adalah proses pembukaan 11 pintu rezeki yang ada pada diri Anda. Selama 5 jam, saya, Mades Wambare, akan membimbing Anda sehingga dalam hitungan beberapa hari saja akan terjadi perubahan dalam keluarga Anda. Hidup Anda akan menjadi lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih sabar dalam menghadapi masalah, lebih harmonis dalam keluarga. Keharmonisan dalam keluarga akan mampu menarik rezeki dari alam semesta. Ribuan masyarakat Bali sudah mengikuti dan mendapatkan manfaat dari Laksmi Puja ini. Optik Sahabat, optik terbaik nomor 1 pilihan masyarakat Bali. Ayo ke Optik Sahabat, sahabatnya optik pilihan kita bersama. Ya, Laksmi Puja lancarkan rezeki lewat jalan Dharma masih menjadi topik kita bersama Ambar Asram. Pak Kadek, ini Laksmi Puja akan dilaksanakan pada bulan Maret ini sendiri tanggal 17 sesuai dengan bisa ditampilkan di layar televisi. Nah, nanti apa saja yang akan dilaksanakan di Laksmi Puja di Asram Niki? Apa saja? Prosesnya itu walaupun berjalan 5 jam tapi terasa
1 jam ya Bu ya? Iya. Karena sangat mengasihkan sekali, sangat mengasihkan sekali. Pertama kita ajak peserta itu untuk Sebelum mengasihkan, ini siapa saja yang boleh ikut Laksmi Puja, Pak Kades? ya tentunya mereka yang ingin menambah pendapatan. Karena begini, kalau saat ini kita kan sudah bekerja, ya. Dek bekerja di Bali TV itu tiap bulan pasti dapat uang. Itu namanya penghasilan. Ya. Karena kita menggunakan otak dan tubuh ini bekerja. Siapapun yang bekerja dengan rajin, misalnya banyak ngambil pekerjaan, pasti banyak menghasilkan uang. Nah, di Laksmi Puja kita tidak bahas ini. Yang kita bahas adalah pendapatan. Penghasilan sangat berbeda dengan pendapatan. Kalau penghasilan itu kita menggunakan otak dan otot untuk bekerja, tetapi di Laksmi Puja ini untuk mendatangkan pendapatan kita tidak perlu bekerja menggunakan otak dan tubuh. Di sini kita bekerja menggunakan hati. Nah, hati inilah yang akan dibuka dan dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta kasih. Tugas kita adalah berbagi kebahagiaan dan cinta kasih. Pertama, kepada kakek nenek dan leluhur kita, kedua kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada guru-guru kita, kemudian kepada teman-teman sekolah kita dulu, juga kepada pasangan hidup kita, kemudian kepada ipar-ipar yang ada di rumah, kemudian kepada anak dan keponakan, kemudian berbagi kebahagiaan kepada pekerja-pekerja atau pembantu-pembantu kita, kemudian membahagiakan guru spiritual kita. Baik, kalau tidak ada pasangan hidup? Ya pacarnya. Oh iya. Punya pacar. Karena di sini sangat sederhana dan masuk akal sekali. Baik. Tujuan hidup manusia itu adalah mencapai kebahagiaan, baik semasa hidup maupun setelah kematian. Dalam bahasa kerennya, moksatem jagadita ya caitidana. 5 jam tersebut, ini apa saja yang akan dilaksanakan? Pertama, kita ajak mereka mensyukuri apa yang telah mereka dapat selama ini. Karena manusia jarang bersyukur. Dia mengejar dan lupa apa yang telah dicapai. Kemudian setelah itu, kita ajak mereka untuk melakukan doa usus, permohonan usus. Karena sementara ini banyak orang yang berdoa bahkan kemana-mana pura dicari, cuman mereka cara berdoa nggak tahu. Cara berdoa harus detail seperti yang dikatakan tadi. Galuh, detail. Tuhan, saya tolong bapak saya sedang sakit, tolong sembuhkan bapak saya. Keluarga saya punya utang 500 juta, tolong selesaikan utang itu. Kami butuh kendaraan, tolong kasih kendaraan yang mereknya ini. Begitu kan, Dek? Iya. Kalau ini dilakukan, itu Tuhan atau Laksmi pun jelas. Oh, keluarganya Galuh minta ayahnya disembuhkan, utangnya dilunasi, mobil dapat. Oke, kalau gitu ditandatangani, kemudian tinggal dicek lagi bener nggak ini, sabar nggak ini. Kadang-kadang dites lagi. Ada yang ikut Laksmi Puja justru kena tipu lagi. Ada tes-tes seperti itu. Bener nggak kita ini yakin pada beliau? Setelah lolos ujian, beliau tinggal oke, ambil. Seperti itu. Tentunya kita di sana juga setelah mensyukuri itu, setelah berdoa itu, kita men-setup lagi keharmonisan dalam keluarga. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua, bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara. Ini di-setup lagi, dibenahi. Itu. Karena kunci di sini, kunci rahasia di sini adalah di mana ada keharmonisan, di sana rezeki dan kemakmuran akan dialirkan. Kenapa beliau-beliau ini berhasil? Karena beliau harmonis berempat. Itu. Maka kunci di sini adalah di Laksmi Puja itu kita men-setup keharmonisan kita. Jadi keharmonisan terhadap keluarga terlebih dahulu akan menarik rezeki, akan masuk ke rumah tangga. Betul. Ya. Kalau sudah harmonis semuanya jadi gampang. Nah, kemudian terakhir kita ajarkan bagaimana cara mempersembahkan sesuatu. Apa yang harus kita persembahkan, kemudian mantra-mantra apa yang harus kita ucapkan, kemudian bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita memohon. Itu. Dan ini kita kasihkan di sana itu
Di terakhir itu kita melakukan praktek dulu, karena ini adalah ilmu terapan. Di rumah harus diterapkan lagi. Gitu. Jangan ngomong-ngomong, saya sudah ikut Laksmi Puja, nggak usah kerja lagi. Nggak seperti itu. Kerjanya tetap untuk mendatangkan penghasilan, kemudian Laksmi Pujanya untuk mendatangkan pendapatan. Seperti tidak terduga, oh 500 juta, sesuai dengan utang kita. Bapak Made, kesehatan bagaimana saat ini? Ya, Astungkaro baik. Ini Sudah bisa beraktivitas? sudah bisa aktivitas dan sudah jauh lebih baik dari Jauh lebih Orang baik. dulu agak stroke ya. stroke ringan. Stroke ringan menurut medis. Ya, Dokter sudah divonis stroke ringan. sudah divonis Sudah stroke ringan. ada penggumpalan di otak. Penggumpalan di otak. Jadi ya kita harus makanan dan Makanan juga juga dijaga. aktivitas. Ya. Tapi setelah 1,5 tahun jalan udah ada kemajuan Ada perubahan. Ya sekarang sampai 2 tahun sekarang udah normal. Tapi sudah dicek kembali Iya. ke, Sudah. ke Udah dokter. ada Ajaib gumpalan memang. lagi. Lalu Iya. Sejak ikut Laksmi Puja memang normal dia Ibu jadi. merasakan Ya. keajaiban tersebut Ajaib, diberikan. benar-benar ajaib, Iya. benar-benar ajaib. Jadi yang tambahkan di sini Pak Kadek Iya. sudah bilang tadi, yang penting di keluarga itu keharmonisan memang gitu. Karena keajaiban ini saya yang sudah merasakan sendiri, dan keharmonisan dari dulu, dari waktu sakit sampai sekarang sembuh, itu yang menjadi beban kan istri melayani suami gitu, tidak ada keluhan gini gitu kan. Nah, sampai akhirnya yang berhasil, anggaplah sudah berhasil, apapun diminta sama anak saya sendiri sudah terkabulkan. Jadi ada satu ganjelan ya yang saya ingat terus, ini semua udah dikabulkan berkat udahlah. Kita ada hutang ke Ambar Ashram, kita harus bayar hutang apapun yang kita sumbangkan untuk orang yatim dan sebagainya gitu. Jadi kemarin ketemu Pak Kadek gimana pun ini yang penting kita sudah sehat dan semua sudah lancar. Kita mohon kelancaran dan kesehatan dari sana kan. Jadi itu timbal baliknya mungkin untuk petua-petua lain ya apa mungkin dari Pak Kadek mungkin bisa yang ambil nanti Ibu, hikmahnya gitu. kalau Galuh begitu optimisnya bahwa saya harus mengajak ibu Iya. bapak ke ashram Niki sendiri. Awalnya ibu merasa yakin juga kah? Dari pertama saya memang sudah yakin. Sudah yakin. Sudah yakin karena saya rasa semua jalan udah tertutup. Baik. Jadi satu-satunya jalan hanya ini. Jadi kita di mana teman-teman kita, saudara kita sudah tidak ada yang bisa bantu. Jadi kita harus ke Ambar Yatim, ke Ambar Ashram. Iya, kita harus ke sana. Itu untuk mendapatkan pencerahan bagaimana caranya. Itu caranya memohon, caranya bagaimana semua sudah diajarkan di Untuk sana. mencapai perubahan tersebut. Ya, untuk mencapai perubahan. Ya. Iya. Galuh awalnya merasa susah nggak untuk melaksanakan apa yang diperintahkan di ashram? Enggak sih, tidak sama sekali. Karena kita cuma diajarkan untuk tiap malam untuk Laksmi Puja. Terus habis itu tetap harmonis dengan seluruh keluarga, lingkungan. Terus kita harus mengambil positifnya aja. Terus berbuat baik kepada semua orang gitu. Dan pasti ada energi positif ke diri kita. Baik. Ada Sering ngobrol juga sama adik, sama Galang? Oh iya, sering. Sering komunikasi juga. Iya. Kebetulan kita buka bisnis itu emang Galang yang gambar kan, kebetulan dia arsitek, terus saya yang ngitung sama papa saya. Oke, baik. Mama sih bendahara. Jadi ATM-nya Mama. Iya. Yang pengelola uangannya Mama. Oke, baik, luar biasa sekali.
sekali. Ini yang menarik sekali, keharmonisan keluarga akan menarik pintu rezeki untuk masuk ke dalam keluarga. Itu menjadi inti dari pembicaraan kita. Baik, kita rehat kembali ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih akan kembali dalam dialog yang sangat luar biasa sekali. Laksmi Puja, lancarkan rezeki lewat jalan Dharma. Sesaat lagi. Laksmi Puja, lancarkan aliran rezeki. Laksmi Puja adalah proses pembukaan 11 pintu rezeki yang ada pada diri Anda. Selama 5 jam, saya, Mades Wambare, akan membimbing Anda sehingga dalam hitungan beberapa hari saja akan terjadi perubahan dalam keluarga Anda. Hidup Anda akan menjadi lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih sabar dalam menghadapi masalah, lebih harmonis dalam keluarga. Keharmonisan dalam keluarga akan mampu menarik rezeki dari alam semesta. Ribuan masyarakat Bali sudah mengikuti dan mendapatkan manfaat dari Laksmi Puja ini. Om Swastiastu. Usaha kecil menengah adalah penunjang utama dan berkontribusi yang sangat tinggi terhadap pembangunan dan peningkatan ekonomi Bali. Pada saat krisis, usaha kecil menengah juga terbukti mampu bertahan dan menggerakkan ekonomi nasional. Mari generasi muda, jadilah wirausaha mandiri dan berintegritas, dan jangan jadi penonton di negeri sendiri. Om Santi 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 Om. Optik Sahabat, optik terbaik nomor 1 pilihan masyarakat Bali. Ayo ke Optik Sahabat, sahabatnya optik pilihan kita bersama. Ya, terima kasih. Di sesi yang terakhir ini kita masih berbincang-bincang bagaimana Laksmi Puja melancarkan rezeki lewat jalan Dharma. Seperti di awal juga dikatakan bahwa lewat jalan Dharma lah kita bisa mendapatkan harta atau rezeki tersebut. Pintu rezeki akan terbuka ketika hubungan di keluarga menjadi lebih harmonis lagi. Pak Kadek, tadi sempat saya dengar ada ambar yatim juga. Setelah apa yang didapatkan, apa keinginan kita seperti apa yang diharapkan oleh Galuh, kemudian apa yang didoakan, ini yang saya inginkan, A yang saya inginkan, A yang didapatkan. Apakah begitu saja selesai begitu? Ya, seperti tadi dibilang bahwa ada Pancadano itu, Buta Dano itu ada tumbalnya, Manusa Dano juga ada tumbalnya, Pitra Dano juga ada, ya, kemudian Resi pun ada. Di Dewa Dano ini, di Laksmi Puja, itu tumbal yang harus kita bayar adalah kita harus wajib membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, seperti yatim piatu atau orang-orang tua terlantar. Ini wajib. Yeah. Tetapi disesuaikan dengan kerelaan atau keikhlasan. Itu. Nah, program-program di Amarasram itu dasarnya adalah yang memiliki pusat pelatihan yatim piatu. Kemudian tiang kebingungan setelah terwujud itu gimana ini menghidupi yatim piatu yang sekian banyak jumlahnya. Kemudian tiang melakukan doa, tolong dong kasih jalan gimana saya bisa menghidupi anak-anak yatim piatu yang kandung saya ubuh ini. Itu sekarang ada berapa? Sekarang ada 99 yatim piatu yang kita asuh. Kita bisa tambahin satu biar ini beda dengan yatim piatu yang lain, ya, itu
yatim piatu yang lain itu terkungkung dalam suatu tempat. Baik. Tetapi kita ini yatim piatu itu kita biarkan tinggal di rumah, mungkin bersama nenek, bersama paman dan yang lainnya. Yeah. Di sini kita hanya memberikan biaya sekolah, dan setelah pulang sekolah atau sebelum sekolah bagi yang masuk sore, kita kasih pelatihan. Ya, kita siapkan pelatihan yang fasilitasnya sangat luar biasa. Itu bisa belajar komputer, belajar bahasa Inggris, belajar tari, bahkan gamelan juga, kemudian musik. Dan baru saat ini di pemilihan bintang Vespa Mencari Bintang, itu anak-anak yatim kita tampil dan mereka dapat urutan teratas. Wow. Itu prestasi-prestasi mereka bagus sekali. Dan semua ini adalah berkat dukungan dari peserta-peserta Laksmi Puja. Karena ketika mereka berhasil, kita wajibkan untuk membantu mereka. Dan ini terus berjalan sehingga anak-anak yatim yang kita asuh itu sangat confident sekali, percaya diri, dan bahkan mereka ada yang kuliah, ada yang sudah kerja di luar negeri. Itu hebat-hebat mereka. Dan inilah semua program-program di Ambar Asram ini adalah tujuannya untuk mendukung anak-anak yatim atau orang-orang lansia-lansia yang tidak ada yang ngurus. Itu yang dilaksanakan untuk adik-adik kita yang bisa dikatakan di Ambar Yatim. Betul, betul. Kalau mereka prestasi sudah luar biasa, menari di hotel-hotel sudah terbiasa, itu, dan prestasi-prestasi di sekolah juga mereka dapat perhitungan di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus mereka. Gitu. Baik. Baik, pemirsa, bagi Anda yang ingin mengikuti Laksmi Puja yang tentunya akan melancarkan rezeki lewat Jalan Dharma, Anda bisa melihat terlebih dahulu di layar televisi Anda bisa foto terlebih dahulu, kemudian Anda bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda tentunya. Dan Anda bisa mengikuti Laksmi Puja pada tanggal 17 Maret nanti, Pak Kadeng. Kalau memang ada keinginan untuk ikut, jangan menunda, karena biasanya terlalu penuh, kita bisa oper ke bulan berikutnya. Baik. Itu segera saja selesaikan pendaftarannya, hanya daftar saja dulu. Daftar terlebih dahulu, Baik. Baik, saya ke Galuh dulu. Galuh, sekarang masih ada perasaan bagaimana setelah melihat perubahan dalam keluarga? Bapak sudah sehat, kemudian usaha yang dijalankan juga sudah lancar kembali. Mobil sudah ada. Adik juga tidak terganggu dengan kuliahnya seperti itu. Galuh? Bahagia. Bahagia. Dan sampai bingung mau minta apa lagi. Karena apa yang kita minta itu selalu ya dalam arti kebutuhan ya, bukan yang mulu-mulu minta ini minta itu gitu. Itu terpenuhi. Ya kita minta ini, kita Dewi Laksmi memberikan kita. Kalau saya sih kepengennya keluarga saya sehat semua, untuk menjemput rezeki itu aja sudah senang banget. Baik. Iya, dan nggak punya utang itu aja. Iya. Galang, melihat sekarang Bapak sehat, Ibu bisa tersenyum, Kakak juga bisa melaksanakan aktivitasnya, Galang juga bisa belajar dengan tenang juga saat ini. Ada keinginan lainnya, Isi? Ada, cuma ini sudah cukup. Sudah bahagia sekali. Pak Kadek, kalau kita melihat keluarga dari Pak Pendit Niki sendiri, keharmonisan, sekali lagi, keharmonisan itu akan menarik pintu rezeki lagi. Betul. Anak-anak yang berbakti kepada orang tua, ya. Anak yang suputra, orang tua yang bijak, rukun antara adik dan kakak. Inilah cara menarik rezeki lebih banyak lagi. Iya. Tadi Pak Kadek mengatakan bahwa karma bisa dirubah, karma bisa diperbaiki dengan jalan apa sih, Pak? Dengan salah satu cara terbaik untuk memperbaiki karma, menghapuskan dosa adalah berbuatlah baik kepada dia yang pernah merawatmu selama kamu berada dalam kandungan, yang melahirkan kamu dan membesarkan kamu. Ini sudah cukup untuk membebaskan karma dan dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Itu bagi mereka yang masih memiliki ayah bunda, orang tua yang walaupun tidak masih ada orang tua, kalau orang tua sudah meninggal, tugas kita hanya satu, selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membebaskan mereka yang sudah meninggal dari penderitaan dan memberkati dengan kebahagiaan dan kebebasan di alam sana. Ini sudah cukup untuk menghapuskan karma yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan kemudian itu adalah berbuat baik kepada siapapun. Itu. Karena itu cara termudah untuk membebaskan diri dari karma. Apakah itu yang juga menghambat seseorang untuk mendapatkan rezeki? Pasti.
pasti. Karma itu harus ditebus. Karena kita lahir ke dunia ini, satu aja tugas kita adalah membenahi karma. Agar kedepannya kita bisa mati dengan damai. Kemudian menyatu dengan beliau. Setiap orang yang masih lahir ke sini ini adalah tugasnya adalah untuk membenahi karma buruk yang pernah mereka lakukan, menghabiskan dosa-dosa sehingga nanti pada akhirnya kita bisa kembali ke sang-sangkan Paranindu Mati. Karena itu tujuan dari kehidupan yang diajarkan oleh agama-agama yang ada di dunia ini. Ada syarat-syarat tertentu lagi yang harus diikuti, Pak Kade, yang bagi mereka atau pemirsa Bali TV yang akan mengikuti Laksmi Puja ini? Yang pertama, tidak perlu terlalu yakin dulu. Kemudian pada saat ikut itu akan semuanya dibuka, dan penjelasannya adalah masuk akal. Ya, syaratnya ke depannya adalah biasanya mereka yang gagal itu mereka yang cepat putus asa, ya. Mereka yang tidak percaya bahwa Dewi Laksmi sudah menerima proposalnya, ya. Kemudian mereka yang kurang sabar, begitu proposal masuk akan diiyakan, tinggal menunggu waktunya. Dan yang menentukan waktunya bukan kita, tetapi beliau dengan tes-tes yang akan beliau lakukan, seperti itu. Kemudian bagi yang sudah ikut, bagi yang belum mendapatkan, lanjutkan seperti kata ibu, seperti anak meminta kepada ibunya. Begitu kita semakin sering meminta, ibu itu akan memberikan. Karena Laksmi, ya, dalam ajaran Laksmi Puja itu bahkan beliau berjanji, siapapun yang memujaku dengan penuh ketulusan, aku akan menjaganya siang dan malam selama matahari dan bulan masih bersinar. Kemudian, siapapun yang menyerahkan hidupnya padaku, yang menderita akan dibahagiakan, yang miskin akan dikayakan. Semua dosa akan terhapuskan, yang sakit akan tersembuhkan, seperti contoh Bapak ini. Ya, hutang-hutang dilunasi. Ya, apa kebutuhannya akan dipenuhi. Itu janji Laksmi Puja. Makanya di saat kita melakukan Laksmi Puja ini, kita menuntut janji Dewi Laksmi ini yang pernah diucapkan di hadapan Dewa Narada. Kita ketahui Laksmi Puja ini adalah pembagi rezeki bukan saja di dunia ini, tetapi di alam bur, buah, dan suah. Beliau membagikan kekayaan kepada manusia, para dewa, dan para danawa. Dan kalau kita lihat film Mahadewa pada saat pemutaran Gunung Mandaragiri ini, ya, muncullah Dewi Laksmi, dan di sana beliau mulai menyebarkan kekayaan, dan mulai pada saat itu yang namanya para dewa, para raksasa itu perhiasannya heboh-heboh. Jadi bisa dikatakan kesabaran, keyakinan itu yang terpenting. Komitmen juga untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Betul. Baik, Ibu, Bapak sudah sehat, anak-anak juga sehat, anak-anak bisa menjalankan aktivitasnya, Galuh sudah tetap bisa melanjutkan usaha, kemudian Galang juga bisa kuliah lagi, sedangkan Ibu tetap mendampingi Bapak walaupun dalam keadaan sakit, walaupun sekarang sudah ada perubahan. Iya, mencintai selamanya. Ada sesi yang iya, kita di sana ajarkan suami harus menerima istrinya apa adanya, baik kelebihan dan kekurangan. Istri juga demikian. Makanya kan ada sesi pelukan-pelukan itu. Betul. Ada sesi. Kalau nggak ada yang diajak, sehingga mereka siapa yang dipeluk dia? Ditonton. Kamu Ya, salah tonton sendiri, aja. nggak punya pacar ditinggalin. Iya. Jadi ada sesi seperti itu. Apa pelukan. tujuannya, Pak Kade? Ya, kita meriset kembali mereka yang setelah ikut Puja Laksmi itu mereka seperti pengantin baru kan, Bu? Iya, betul. Ya, kita refresh karena sekian lama kita sudah menikah, yang terjadi apa? Kita melihat kekurangan-kekurangan pasangan kita. Dan pada saat Laksmi Puja pertama kali kita melihat, oh, ini ternyata istriku baik ya. Ternyata suamiku ini ya. Kan Pak kan jadi betul-betul romantis jadinya. Kita minta maaf. Minta Maaf satu sama lain. Kemudian berjanji kembali ke cita-cita awal, menciptakan keluarga kecil, bahagia sejahtera. Baik. Kalau Galuh sudah merasa cukup, kemudian mungkin tidak muluk-muluk. Kalau Ibu sendiri apa, Bu?
yang Ibu inginkan lagi terhadap Bunda Laksmi? Untuk sekarang ini saya bingung saya mau minta apa karena semua yang saya mohon semua terkabulkan. Apa Bu? Iya. Sekarang Ibu, apa yang Ibu inginkan keluarga? Sekarang saya bingung karena semua sudah dikabulkan. Semua sudah dikabulkan. Karena semua sudah dikabulkan dan kita juga terus memohon usaha ini tetap berjalan, tidak hentinya, karena saya punya anak, regenerasinya akan melanjutkan. Sehingga bisa dengan apa yang dihasilkan bisa membantu orang lain juga. Iya, betul, bisa membantu orang lain. Saat karena ini saya juga punya proyek yang saya libatkan, itu ada hampir 100 orang di proyek, untuk kerja proyek. Jadi saya merasa bangga dan senang bisa jadi membagi rezeki sama orang, ada yang buruh kasar, tukang apa dan sebagainya. Walaupun dengan hasil yang secukupnya, itulah kebanggaan kita di sini. Gitu. Kalau harapan Bapak dan Ibu terhadap Galuh dan adik Galang? semoga Galuh berbahagia nanti. Berbahagia. Galang juga dong. Ya, Galang juga. Ya, semoga mereka berbahagia. Galang, ada yang ingin disampaikan kepada Ibu, Bapak, dan Kak Galuh? Terima kasih aja ya, sudah ngajarin Galang sampai segini. Kalau Galuh, ada yang ingin disampaikan kepada Papa, Mama? Sekarang ada perubahan luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Cuma bisa bilang terima kasih aja. Jadi sudah cukup ya? Sudah cukup. Baik, tidak neko-neko permintaannya terhadap Bunda Laksmi Dewi juga Laksmi, ya. ya. Tapi tetap tetap memohon, tetap berkarya. Kita kan tidak bisa memohon saja. Kita tetap berkarya, tetap kerja. Baik, hasilnya untuk orang lain juga. Gitu ya. Baik, luar biasa sekali. Pak Kade, ada yang ingin sampaikan kepada pemirsa Bali TV yang ingin nanti ikut Laksmi Puja tanggal 17 Niki? Ya. Berjuanglah untuk bekerja menggunakan otak dan otot, tetapi harus disertai dengan doa, dengan cara mengikuti Laksmi Puja. Karena Laksmi Puja akan mendatangkan pendapatan, pekerjaan-pekerjaan akan mendatangkan penghasilan. Penghasilan ditambah pendapatan itu akan menjadi komplit sekali. Ya, bagi yang belum pernah ikut, silakan ikut. Bagi yang sudah ikut, bagi yang belum mendapatkan manfaat, tolong. Ya, tugas kita adalah membahagiakan. Sekali lagi, membahagiakan kakek nenek leluhur kita, membahagiakan orang tua kita, membahagiakan kakak adik kita, juga teman-teman sepermainan kecil, membahagiakan guru-guru di sekolah kita, membahagiakan teman-teman di sekolah kita, membahagiakan pasangan hidup kita, membahagiakan ipar-ipar kita, membahagiakan anak dan keponakan, membahagiakan para pekerja, membahagiakan guru spiritual kita. Ini adalah tugas hidup kita. Kalau ini kita lakukan, Dewi Laksmi akan memberikan hadiah-hadiah di luar dugaan Anda. Sekali lagi, bagi yang belum mendapatkan, lakukan apa yang Tiang bilang tadi. Baik, Pak Kade, Bapak Amade, Bu Galuh, Galang, terima kasih sudah sharing ya. Semoga tetap bisa melanjutkan kehidupan ini, kemudian bisa sharing, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan nantinya. Terima kasih sekali lagi, saya Madis Kedan Karang. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.